Pelakor ngaku-ngaku kaya raya dan hina aku di depan umum. 5 menit kemudian malah ia yang diamankan satpam karena ketahuan mencuri. Halo Bunda, semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa nyalakan subtitle dan absen terlebih dahulu ya. Bunda-bunda semua dari daerah mana saja? Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini ya. Selamat menonton. Hari itu, langit di sore hari terlihat begitu cerah, dengan semburat jingga yang perlahan memudar di antara gedung-gedung tinggi. Aku, Dinda, berdiri di depan butik favoritku di pusat perbelanjaan ternama, menikmati waktu sendirian setelah seharian berkutat dengan pekerjaan. Udara sejuk dari AC langsung menyambutku saat aku melangkah masuk ke dalam toko, diiringi oleh alunan musik instrumental yang lembut. Aroma parfum mewah dan kain-kain baru begitu terasa, membuatku langsung bersemangat untuk mencari sesuatu yang spesial. Aku memang sudah merencanakan untuk membeli baju baru untuk acara kantor Damar besok malam. Acara itu penting, sebuah peluncuran produk baru perusahaan tempat suamiku bekerja sebagai manajer. Sebagai istrinya, aku tentu ingin tampil sempurna, tidak hanya untuk mendukungnya, tetapi juga untuk membuktikan pada diri sendiri bahwa aku masih bisa percaya diri. Meskipun beberapa bulan terakhir ini hubungan kami sempat goyah karena kehadiran Vita. Nama itu saja sudah cukup membuat nafasku berat. Vita, wanita yang pernah mencoba merusak rumah tanggaku dengan segala tipu dayanya. Damar sudah meminta maaf dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya, tetapi bekas luka itu masih terasa. Aku mencoba untuk move on, benar-benar mencoba, tapi rasanya seperti berjalan di atas kaca. Setiap langkah harus hati-hati, khawatir akan terluka lagi. Sambil mengusir pikiran buruk itu, aku mulai memilah-milah rak baju, mencari sesuatu yang elegan namun tetap nyaman. Aku menemukan sebuah blus berwarna navy dengan detail rendah halus di bagian kerah. Saat aku mengangkatnya untuk melihat lebih dekat, tiba-tiba suara yang terlalu familiar menyentak konsentrasiku. Wah, Dinda belanja di sini? Jangan-jangan pakai uang Damar ya? Suara itu, cewek, bernada tinggi, dan penuh dengan kesombongan yang disengaja. Aku pelan-pelan menoleh, dan benar saja, di sana berdiri Vita dengan senyum kemenangan di bibirnya. Dia mengenakan dress ketat berwarna merah yang sengaja dipilih untuk menarik perhatian, lengkap dengan sepatu hak tinggi dan tas branded terbaru yang memang sedang tren. Rambutnya yang panjang terurai sempurna, dan make-upnya begitu mencolok, seolah-olah dia siap untuk tampil di sebuah acara, bukan sekadar berbelanja di mall. Aku menarik napas dalam-dalam, berusaha menenangkan diri. Jangan terpancing, Dinda. Dia hanya mencari perhatian. Ini uangku sendiri, Vita. Aku punya penghasilan, kalau kamu lupa. Jawabku dengan suara datar, berusaha menjaga ekspresi wajah tetap netral. Tapi Vita hanya tertawa kecil, lalu dengan sengaja melirik ke arah blus yang sedang kuperiksa. Ah, masak sih? Aku kan tahu Damar sering memberimu uang. Tapi gak apa-apa, aku juga sering dibelikan barang mahal sama dia. Bahkan kemarin, dia belikan aku tas limited edition. Dia mengangkat tangannya, memperlihatkan gelang emas yang melingkar di pergelangannya. Aku tahu itu hanya aktingnya saja. Damar sudah berjanji tidak akan memberinya apapun lagi setelah perselingkuhan mereka terbongkar. Tapi Vita jelas sedang mencoba memprovokasiku, dan sayangnya, dia berhasil membuat beberapa orang di sekitar kami mulai melirik ke arah kami, penasaran dengan drama yang sedang terjadi. Aku merasa panas di pipi, tapi aku menahannya. Jangan beri dia kepuasan. Sudah, Vita. Gak usah cari perhatian. Aku gak mau ribut di tempat umum, kataku sambil berbalik, berusaha mengabaikannya. Tapi Vita tidak mau berhenti. Hah, tahu diri, deh. Mending pulang aja, Gih. Di sini MAH buat orang berkelas kayak aku. Tawa Vita yang melengking menusuk telingaku seperti pisau yang sengaja diasah untuk menunjukkan ketajamannya. Aku bisa merasakan setiap helaan napasnya yang berlebihan, seolah ingin menekankan betapa dia merasa berada di atas angin saat ini. Matanya yang sipit itu menyipit lebih dalam lagi, membentuk garis tajam penuh kesombongan sambil tangannya yang berhiaskan gelang emas itu diacungkan tepat di depan wajahku. Damar baru saja memberiku ini, loh, ujarnya sambil menggoyang-goyangkan pergelangan tangannya dengan gerakan berlebihan,
membuat cahaya lampu toko memantul ke segala arah dari permukaan emas itu. Katanya, "Aku lebih pantas memakai barang mewah daripada kamu. Dia bilang kamu terlalu sederhana, kurang cocok dengan dunia kami." Setiap kata yang keluar dari mulutnya seperti tetesan racun yang perlahan merembes masuk ke dalam relung hatiku yang paling dalam. Aku tahu persis ini semua dusta. Damar sudah bersumpah di hadapanku dan kedua orang tua kami bahwa dia sudah memutus semua hubungan dengan wanita ini. Tapi tetap saja, mendengar namaku dihinakan seperti ini di depan umum membuat dadaku sesak. Seperti ada gumpalan besar yang menekan tulang rusukku. Aku menarik napas panjang, mencoba mengendalikan emosi yang mulai bergolak. Jari-jariku tanpa sadar meremas erat bahan blus yang masih tergantung di tanganku. Sampai-sampai kuku-kukuku yang terawat itu meninggalkan bekas di kain halus tersebut. Di sudut mataku, aku melihat beberapa pengunjung lain mulai melirik ke arah kami, tertarik oleh drama yang sedang terungkap di depan mereka. "Kamu tahu tidak, Dinda?" Vita melanjutkan, sekarang dengan nada yang lebih merendahkan sambil melangkah lebih dekat. Bau parfumnya yang mahal tapi terlalu menyengat memenuhi ruang di antara kami. "Kemarin Damar mengajakku makan malam di restoran bintang 5. Dia memesan champagne paling mahal untukku. Katanya, aku pantas mendapatkan yang terbaik." Aku bisa merasakan darah berdesir lebih kencang di pelipisku. Bagian paling menyakitkan dari semua ini adalah aku tahu persis kebohongan apa yang sedang dia tebarkan. Restoran favorit Damar justru adalah tempat makan sederhana yang biasa kami kunjungi setiap akhir pekan. Dia selalu bilang tidak suka kemewahan yang berlebihan. Tapi di sini, di depan semua orang, Vita sedang menciptakan versi Damar yang sama sekali berbeda. Versi yang seolah membenarkan semua pengkhianatannya. "Lihat tas baruku ini." Vita sekarang memamerkan tas branded yang tergantung di bahunya. "Limited edition, loh." Damar bilang ini cocok sekali dengan kepribadianku yang elegan. Dia tersenyum sinis, matanya menatapku penuh tantangan. "Dia bahkan tidak pernah memberimu tas seperti ini, kan?" Di dalam hati, aku tahu ini semua omong kosong. Tapi tetap saja, kata-katanya seperti pisau yang terus menikam. Aku bisa merasakan pandangan orang-orang di sekitar kami yang semakin penasaran, seolah sedang menonton pertandingan tinju di mana aku adalah petinju yang terus dipojokkan. Yang paling menyakitkan adalah bagaimana dia dengan leluasa menggunakan nama Damar seperti ini, seolah-olah dia masih memiliki tempat khusus dalam hidup suamiku. Padahal aku tahu, setelah skandal mereka terbongkar, Damar sudah berulang kali memohon maaf padaku dan berjanji untuk setia. Tapi di sini, di depan umum, Vita sedang menciptakan narasi yang sama sekali berbeda. Aku menggigit bibir bawahku sampai hampir berdarah, berusaha menahan semua kata-kata pedas yang ingin kulumurkan padanya. Tidak di sini, tidak di depan semua orang ini. Aku tidak akan memberinya kepuasan melihatku marah. Tapi Tuhan, betapa sulitnya menahan diri saat setiap kata dari mulutnya seperti garam yang ditaburkan di luka yang belum sembuh. Udara di dalam butik tiba-tiba terasa begitu pengap, seolah semua oksigen telah disedot keluar, meninggalkan ruang yang penuh dengan ketegangan dan rasa tidak nyaman. Vita tidak berhenti di situ. Dia melangkah lebih dekat, sepatu hak tingginya berderak di lantai marmer dengan ritme yang sengaja diperlambat, seperti kucing yang sedang bermain-main dengan mangsanya sebelum menerkam. Matanya yang tajam itu tak pernah lepas dari wajahku, seolah menantang untuk melihat seberapa jauh aku bisa menahan diri sebelum akhirnya meledak. "Lihatlah dirimu, Dinda," ujarnya, kali ini dengan suara yang lebih rendah, tapi justru lebih menusuk karena sengaja diucapkan dengan nada yang merendahkan. Tangannya yang panjang dan terawat dengan sempurna itu meraih blus yang masih kugenggam, memeriksanya dengan ekspresi jijik. "Baju diskonan? Benar-benar tidak pantas untuk seorang istri eksekutif seperti kamu. Atau mungkin Damar memang sengaja tidak memberimu cukup uang karena sudah bosan melihatmu memakai baju-baju yang sama setiap hari." Tawa kecilnya, seperti bunyi bel yang dipaksakan, menggema di telingaku. Aku bisa merasakan panas yang menjalar dari leher hingga ke pipiku, tapi aku menahannya. Di sekelilingku, beberapa pelanggan lain mulai berhenti memilih baju, mata mereka beralih ke arah kami. Seorang wanita parubaya di sebelahku bahkan mengerutkan kening. Matanya berbinar-binar dengan minat yang tidak sehat terhadap drama yang sedang terjadi. Vita, tentu saja, menyadari bahwa dia menjadi pusat perhatian.
Itu justru membuatnya semakin bersemangat. Dia mengangkat alisnya, lalu dengan gerakan yang terlalu dramatis, merogoh dompetnya dan mengeluarkan selembar kartu kredit hitam mengkilap. Ini, loh, Dinda. Kartu platinum Damar. Dia memberikannya padaku karena katanya aku lebih tahu cara menggunakannya daripada kamu. Sekarang, aku benar-benar tahu dia berbohong. Damar tidak pernah memiliki kartu kredit platinum. Dia lebih suka menggunakan uang tunai atau kartu debit biasa. Tapi Vita jelas sedang mencoba memprovokasiku. Dan yang lebih menyebalkan, dia melakukannya di depan orang banyak. Aku bisa melihat dari sudut mataku bagaimana beberapa orang mulai berbisik. Ada yang bahkan mengangguk-angguk seolah mempercayai omongannya. Kamu tahu tidak, Dinda, lanjut Vita, sekarang dengan nada yang hampir seperti sedang memberikan nasihat. Kalau kamu tidak bisa menjaga suamimu, jangan salahkan orang lain ketika dia mencari hiburan di tempat yang lebih layak. Kata-katanya itu seperti tamparan keras di wajahku. Aku menggigit bibirku sampai hampir terasa darah. Berusaha menahan air mata yang mulai menggenang di sudut mataku. Tidak. Aku tidak akan memberinya kepuasan melihatku menangis. Tidak di sini. Tidak di depan semua orang ini. Tapi Vita belum selesai. Dengan senyum kemenangan, dia melanjutkan, aku tidak menyangka kamu masih berani keluar rumah dengan penampilan seperti itu. Rambutmu kusut, make up-mu tidak rapi. Apakah kamu bahkan bercermin sebelum keluar? Damar pasti malu memanggilmu istrinya. Setiap kata yang keluar dari mulutnya seperti pisau yang terus menancap, tapi aku menahannya. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba mengingatkan diriku bahwa semua ini hanya permainannya. Dia ingin aku terpancing. Dia ingin melihatku hancur di depan umum. Dan aku tidak akan memberinya apa yang dia inginkan. Tapi sebelum aku sempat membalas, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Suara alarm anti pencuri yang memekakan telinga itu seperti sirene yang membelah udara, memutus tiba-tiba segala ketegangan yang menggantung antara aku dan Vita. Semua kepala di dalam butik langsung menoleh ke arah sumber suara, termasuk para staf yang sedang melayani pelanggan di ujung ruangan. Detak jantungku berdegup kencang, tapi bukan karena rasa takut, melainkan karena firasat aneh yang tiba-tiba menyergapku bahwa sesuatu yang besar akan terjadi. Vita membeku di tempatnya. Wajahnya yang tadi begitu percaya diri, dengan senyum sinis yang mengukir bibirnya, sekarang berubah menjadi pucat. Matanya yang tadi menatapku dengan penuh kemenangan sekarang melotot. Pupilnya membesar seperti seekor rusa yang tiba-tiba disorot lampu mobil di tengah kegelapan. Tangannya yang tadi dengan sombong memamerkan gelang emas palsunya itu sekarang gemetar. Jari-jarinya mencengkeram tas brandednya dengan kencang, seperti takut tas itu akan terlepas. Aku melihat ke arah pintu keluar. 2 orang satpam, satu pria berbadan tegap dengan kumis tebal dan seorang wanita dengan potongan rambut pendek yang rapi, berlari kecil menuju kami. Wajah mereka serius, tatapan mata mereka tajam, seolah sudah tahu persis apa yang terjadi sebelum sempat memeriksa. Mohon maaf, Nyonya, ujar satpam pria itu dengan suara yang tegas namun tetap sopan. Tangannya terulur, mengisyaratkan agar Vita berhenti. Bisakah kami memeriksa tas Anda sebentar? Vita terlihat seperti ingin berbicara, tapi mulutnya hanya terbuka tutup tanpa suara. Aku bisa melihat keringat dingin mulai membasahi pelipisnya, membuat riasan wajahnya yang sempurna mulai luntur. Beberapa detik yang lalu, dia adalah ratu yang menguasai situasi, tapi sekarang dia seperti tikus yang terjebak di sudut. Tidak, ini pasti salah paham. Akhirnya dia bisa berbicara, tapi suaranya tinggi dan tidak natural, seperti suara orang yang sedang panik. Tangannya menarik tasnya lebih dekat ke tubuhnya, seolah berusaha melindunginya. Aku tidak melakukan apa-apa. Satpam wanita itu mengangkat alisnya. Kami hanya ingin memastikan, Nyonya. Alarm berbunyi karena ada sensor yang belum dilepas dari barang di toko ini. Aku melihat ke sekeliling. Semua mata sekarang tertuju pada Vita. Beberapa pengunjung yang tadi terpesona oleh drama yang dia ciptakan sekarang mengernyitkan dahi. Ada yang bahkan mulai tersenyum sinis. Seorang wanita muda di dekatku berbisik pada temannya. Dia tadi terlihat begitu sombong, ya? Vita jelas mendengarnya. Pipinya yang tadi pucat sekarang memerah karena malu dan kemarahan. Ini tidak adil. Aku pelanggan setia di sini. Kalian tidak bisa memperlakukan aku seperti penjahat.
Tapi satpam pria itu tidak bergeming. Kalau memang tidak ada masalah, tidak ada salahnya kami memeriksa, bukan? Vita menatapku, matanya tiba-tiba penuh dengan permohonan, seolah memintaku untuk membelanya. Tapi aku hanya berdiri diam, melipat tangan di depan dada, menunggu untuk melihat bagaimana karma akan bekerja dengan sempurna. Dengan gerakan yang segan, Vita akhirnya menyerahkan tasnya. Satpam wanita itu membukanya dengan hati-hati, dan, seperti yang sudah kuduga, di antara lipatan dompet mahal dan beberapa barang make-up, terlihat sebuah blus putih dengan label harga yang masih menempel. Sensor anti pencurian masih tergantung di sana, tidak tersentuh. Suasana di dalam butik langsung berubah. Bisik-bisik yang tadi hanya samar sekarang menjadi jelas. Ternyata pencuri. Dia tadi begitu sombong, pamer gelang dan tas mahal, tapi nyatanya, karma memang tidak pernah salah alamat. Vita berdiri seperti patung. Wajahnya sekarang benar-benar tak berwarna. Bibirnya gemetar, tapi tidak ada kata-kata yang keluar. Satpam pria itu menghela napas. "Nyonya, mohon ikut kami ke ruang keamanan untuk klarifikasi lebih lanjut." Dan di saat itulah, untuk pertama kalinya sejak tadi, aku merasa bisa bernapas lega. Karma memang selalu datang tepat pada waktunya. Dan kadang, ia datang dengan cara yang paling memuaskan. Vita terlihat seperti ingin mengatakan sesuatu, tapi mulutnya hanya terbuka sedikit sebelum akhirnya tertutup lagi. Tangannya yang tadi dengan lihai memainkan gelang emas palsunya sekarang menggenggam ujung jaketnya sendiri. Meremas-remas bahan itu seperti mencari pegangan terakhir sebelum terjun ke jurang. Aku berdiri beberapa langkah darinya, menyaksikan seluruh adegan ini dengan perasaan campur aduk. Ada kepuasan, tentu saja. Setelah semua penghinaan yang dia lontarkan, melihatnya terjebak dalam aibnya sendiri terasa seperti keadilan yang sempurna. Tapi ada juga sedikit rasa iba yang mengganggu, seperti debu halus yang menempel di sudut hati. Bagaimanapun, ini adalah kehancuran total di depan umum. Tidak mungkin. Vita akhirnya berhasil mengeluarkan suara, tapi itu hanya desahan lemah yang nyaris tak terdengar. Aku tidak bermaksud. Satpam pria itu menghela napas. "Nyonya, kami memiliki rekaman CCTV. Kalau Anda mengaku dengan baik-baik, mungkin ini bisa diselesaikan dengan lebih mudah." Dia tidak menjawab. Matanya yang tadi kosong tiba-tiba berbinar dengan kepanikan, melirik ke kanan dan kiri seperti hewan buruan yang mencari jalan melarikan diri. Tapi di sekelilingnya sudah terlalu banyak orang. Para pengunjung yang tadi menjadi saksi penghinaannya padaku sekarang berkerumun, sebagian dengan ekspresi ingin tahu, sebagian lagi dengan senyum kecut yang menunjukkan betapa mereka menikmati kejatuhannya. Seorang wanita parubaya dengan tas belanja penuh mendekat sedikit. Tadi dia begitu sombong memamerkan kekayaannya. Bisiknya cukup keras untuk didengar semua orang. Ternyata hanya pencuri kelas teri. Tawa kecil pecah di antara kerumunan. Vita mengangkat tangannya seperti ingin menutupi wajah, tapi kemudian menjatuhkannya lagi, seolah menyadari bahwa gerakan itu hanya akan membuatnya terlihat lebih bersalah. Aku melihat ke arah kasir. Beberapa staf toko sudah berbisik-bisik, salah seorangnya sedang berbicara di telepon, mungkin memanggil manajer atau bahkan polisi. Di luar, melalui jendela kaca besar, aku bisa melihat beberapa orang yang lewat mulai memperlambat langkah, tertarik oleh kerumunan yang terbentuk di dalam toko. "Tolong." Vita tiba-tiba berbicara lagi. Kali ini suaranya sedikit lebih keras, tapi pecah di tengah. "Aku bisa bayar barangnya sekarang. Aku punya uang." Satpam wanita itu menggeleng. "Maaf, Nyonya, tapi ini sudah melanggar prosedur toko kami. Anda harus ikut kami ke ruang keamanan terlebih dahulu." Dan di saat itulah, untuk pertama kalinya sejak alarm berbunyi, Vita menatapku langsung. Matanya yang tadi penuh kebencian dan kesombongan sekarang berlinang air mata. Air mata yang nyata, bukan air mata buaya seperti yang biasa dia gunakan untuk memanipulasi orang. Ada sesuatu dalam tatapannya yang membuat dadaku sesak. Sebuah pengakuan diam-diam bahwa dia sudah kalah, bahwa semua topengnya sudah terjatuh. Tapi aku hanya bisa berdiri diam. Tidak ada kemenangan yang terasa manis dalam hatiku, hanya sebuah kesadaran pahit bahwa semua ini, semua drama, semua kebohongan, pada akhirnya hanya akan meninggalkan bekas luka bagi semua yang terlibat. Satpam pria itu meletakkan tangan dengan lembut tapi tegas di lengan Vita.
Mari, Nyonya. Dan dengan itu, Vita, wanita yang tadi dengan bangga memamerkan kekayaan palsunya dan menghinaku di depan semua orang, dibawa pergi dengan kepala tertunduk, meninggalkan bisikan-bisikan dan pandangan menghakimi yang akan mengikutinya jauh setelah hari ini berakhir. Suara langkah Vita yang tertatih mengikuti kedua satpam bergema di lantai marmer butik, seiring dengan desir tas mewahnya yang kini menjadi barang bukti. Aku berdiri diam, menyaksikan punggungnya yang perlahan menjauh. Postur tubuhnya yang tadi tegak dengan kesombongan sekarang melengkung seperti daun layu diterpa angin. Orang-orang yang tadi berkerumun perlahan membuka jalan, tapi pandangan mereka tetap menempel padanya, menusuk-nusuk dengan tatapan yang penuh penghakiman. Beberapa menggelengkan kepala, sebagian lainnya berbisik dengan tawa kecil yang tidak berusaha disembunyikan. Tahu dari tadi ada yang tidak beres dengan wanita itu, ujar seorang ibu dengan suara cukup keras sambil memegang erat tas belanjaannya, seolah khawatir Vita akan mengambilnya juga. Pamer tas branded tapi ternyata pencuri, sahut wanita lain sambil menyeringai, matanya mengikuti setiap langkah Vita yang semakin menjauh. Udara di dalam butik terasa berubah. Jika tadi dipenuhi ketegangan antara aku dan Vita, sekarang berganti menjadi semacam kepuasan kolektif, seperti penonton yang baru saja menyaksikan antagonis dalam drama mendapatkan hukuman yang setimpal. Aku menarik napas dalam-dalam, merasakan detak jantungku yang perlahan mulai tenang. Tapi di balik perasaan lega itu, ada sesuatu yang mengganjal. Sebuah pertanyaan tentang bagaimana semua ini bisa terjadi. Bagaimana seseorang bisa terjatuh begitu dalam hanya demi mempertahankan topeng kepalsuannya. Dari kejauhan, aku melihat Vita menoleh sebentar. Matanya yang berkaca-kaca bertemu dengan pandanganku. Ada begitu banyak emosi dalam sekilas tatapan itu. Rasa malu yang dalam, kemarahan yang tertahan, dan mungkin, hanya mungkin, secercah penyesalan. Tapi sebelum aku bisa memprosesnya lebih jauh, satpam sudah membimbingnya berbelok ke arah koridor menuju ruang keamanan, dan tubuhnya menghilang dari pandangan. Beberapa staf toko mulai membubarkan kerumunan dengan senyum permintaan maaf. Mohon kembali berbelanja dengan nyaman, ibu-ibu, ujar salah satu sales dengan suara ramah, meski matanya masih penuh keheranan atas kejadian yang baru saja terjadi. Aku memandang blus yang masih tergantung di tanganku, blus yang tadi menjadi awal dari semua ini. Tiba-tiba, aku tidak lagi yakin ingin membelinya. Suasana di sekitarku terasa begitu berbeda sekarang, seolah butik mewah ini telah kehilangan kilaunya hanya dalam hitungan menit. Nyonya Dinda. Aku menoleh dan melihat salah satu sales wanita yang sering melayaniku berdiri di sampingku dengan wajah penuh empati. Mau saya bungkuskan blusnya untuk Nyonya? Atau Nyonya ingin melihat model lain? Aku menggeleng pelan. Tidak, terima kasih. Saya pikir saya akan pergi dulu hari ini. Sales itu mengangguk pengertian. Tentu, Nyonya. Maaf atas kejadian tadi. Saat aku berbalik untuk pergi, sekelompok remaja di dekat pintu keluar tiba-tiba tertawa keras. Viral banget nih kalau diupload, ujar salah satu dari mereka sambil memainkan ponselnya. Pelakor sok kaya ketahuan nyuri, auto trending. Perutku mual mendengarnya. Aku mempercepat langkah, melewati mereka dan keluar ke koridor mall yang ramai. Di luar, kehidupan berjalan seperti biasa. Orang-orang berlalu lalang dengan tas belanjaan mereka. Anak-anak tertawa di sekitar area makanan, musik latar mall masih mengalun riang. Seolah kejadian memalukan di dalam butik tadi hanyalah sebuah adegan kecil dalam drama besar yang tidak berarti apa-apa bagi dunia. Tapi bagiku, dan terutama bagi Vita, itu adalah momen yang mengubah segalanya. Karma memang datang lebih cepat dari yang kuduga. Dan kadang, ia datang dengan cara yang lebih pedih dari yang bisa dibayangkan siapapun. Aku merogoh ponselku dari tas. Jemariku bergerak sendiri menuju kontak damar. Tapi kemudian berhenti. Tidak, ini bukan saat yang tepat. Aku butuh waktu untuk memproses semuanya sendiri dulu. Dengan langkah berat, aku mulai berjalan menyusuri koridor mall, meninggalkan butik dan semua drama di dalamnya. Tapi satu hal yang aku tahu, gambar Vita yang dituntun satpam dengan wajah penuh aib itu akan melekat dalam ingatanku untuk waktu yang lama, sebagai pengingat bahwa kebohongan dan kepalsuan selalu memiliki jalan mereka sendiri untuk berbalik menghancurkan si pembuatnya. Udara di luar butik terasa lebih segar, seolah membersihkan sisa-sisa ketegangan yang masih menempel di kulitku setelah kejadian tadi.
Aku berjalan menyusuri koridor mall dengan langkah tidak menentu. Tangan masih memegang erat strap tas yang terasa tiba-tiba sangat berat. Pikiranku berputar-putar antara rasa puas melihat kejatuhan Vita dan perasaan tidak nyaman yang samar. Seperti ada sesuatu yang belum terselesaikan. Tiba-tiba, dari balik kerumunan pengunjung mall, muncul sosok yang sangat kukenal. Damar. Din? Suaranya penuh keheranan saat mendekat. Matanya yang selalu jeli langsung menangkap ada sesuatu yang tidak biasa. Kamu kenapa? Wajahmu pucat sekali. Aku membuka mulut, tapi tiba-tiba tidak yakin harus mulai dari mana. Bagaimana menjelaskan bahwa aku baru saja menyaksikan wanita yang pernah merusak hubungan kami dipermalukan di depan umum? Bagaimana menceritakan bahwa semua itu terjadi tepat setelah dia menghinaku dengan kejam? Damar melangkah lebih dekat, tangannya dengan lembut menyentuh bahuku. Apa yang terjadi? Kamu baik-baik saja? Nafasku terasa berat saat akhirnya mengeluarkan kata-kata. Vita, dia baru saja ketahuan mencuri di butik itu. Aku menunjuk ke arah butik yang sudah beberapa puluh meter di belakangku. Wajah Damar berubah drastis. Alisnya yang tegas naik, matanya membesar, lalu perlahan mengerut dalam ekspresi yang sulit kubaca. Antara tidak percaya, marah, dan mungkin sedikit lega. Dia mencuri. Damar mengulangi perlahan, seperti memastikan dia mendengar dengan benar. Di sini? Di depanmu? Aku mengangguk, tiba-tiba merasa sangat lelah. Dia menghinaku dulu. Memamerkan semua kebohongan tentang kamu memberinya hadiah mahal. Suaraku pecah di akhir kalimat, dan aku membenci betapa lemahnya itu terdengar. Damar menghela nafas panjang, tangannya sekarang meraih kedua tanganku. Dinda, aku. Tidak, aku memotong, menarik tanganku pelan. Aku tahu itu semua bohong. Aku percaya padamu. Tapi, aku menatap matanya yang selalu bisa membuatku meleleh. Melihatnya jatuh seperti tadi, rasanya aneh. Aku seharusnya merasa puas, tapi malah merasa kosong. Damar diam sejenak, matanya menatapku dengan intens. Kemudian, dengan gerakan tiba-tiba, dia menarikku ke dalam pelukan. Aku menahan napas, bau parfumnya yang familiar, hangatnya tubuhnya, semua terasa seperti rumah. Aku minta maaf kamu harus melalui itu, bisiknya di dekat telingaku. Suaranya serak. Kamu tidak pantas diperlakukan seperti itu. Tidak oleh siapapun. Pelukannya erat, seolah mencoba memindahkan semua kekuatan yang dimilikinya ke dalam tubuhku. Aku menutup mata, membiarkan diriku tenggelam dalam kehangatan itu untuk sesaat. Ketika akhirnya kami melepaskan pelukan, Damar mengusap lembut pipiku dengan jempolnya. Aku sedang mencarimu, ujarnya dengan suara lebih tenang sekarang. Kita kan ada acara besok, kupikir kita bisa memilih bajumu bersama. Dia mencoba mengalihkan topik, dan aku menghargai itu. Aku mengangguk, memaksakan senyum kecil. Aku belum memilih apa-apa. Tadi terlalu banyak gangguan. Damar mengerti. Matanya berbinar dengan tekad. Kalau begitu mari kita cari di butik lain. Atau... Dia melihat jam tangannya. Kita bisa makan malam dulu. Kamu butuh istirahat dari semua ini. Aku melihat ke arah butik tempat kejadian tadi, lalu kembali ke Damar. Di wajahnya ada ketulusan yang tidak bisa dipalsukan. Dan untuk pertama kalinya sejak Vita muncul tadi, aku merasa segalanya akan baik-baik saja. Ya, akhirnya ku jawab. Makan malam dulu sounds good. Damar tersenyum, tangannya dengan natural menemukan tanganku, jari-jarinya menyelip di antara jemariku. Saat kami berjalan meninggalkan tempat itu, aku menyadari sesuatu. Mungkin karma memang sudah bekerja untuk Vita, tapi untukku, mungkin ini adalah awal dari sesuatu yang baru. Sesuatu yang lebih baik. Dan dengan Damar di sampingku, erat menggenggam tanganku, aku mulai percaya bahwa kami bisa melewati semua ini, bersama-sama. Malam itu, setelah makan malam dengan Damar di restoran kecil yang nyaman, aku duduk di balkon apartemen kami menatap lampu-lampu kota yang berkelap-kelip. Udara malam yang sejuk menyapu wajahku, membawa serta sisa-sisa ketegangan yang masih mengendap di pundakku sejak kejadian di mall. Damar ada di dalam, sedang menyiapkan teh hangat untuk kami berdua. Kebiasaan kecil yang selalu dilakukannya ketika tahu aku sedang gelisah. Ponsel di tanganku tiba-tiba bergetar,
menyentak pikiranku yang sedang melayang. Sebuah notifikasi dari aplikasi pesan muncul di layar. Nama Vita terpampang jelas di sana, seperti tamparan yang mengingatkanku pada kejadian siang tadi. Jempolku tergoda untuk langsung menghapusnya, tapi rasa ingin tahu akhirnya mengalahkan keenggananku. Dengan napas berat, kubuka pesan itu. Dinda, aku tahu aku tidak pantas mengirim pesan ini. Tapi aku harus minta maaf. Tolong, maafkan aku. Aku sudah mendapat pelajaran yang cukup hari ini. Teks itu tampak basah, atau mungkin hanya bayanganku, seolah Vita menangis saat mengetiknya. Aku membacanya berulang kali, mencoba mencari tanda-tanda manipulasi atau kebohongan dalam setiap katanya. Tapi yang kutemukan justru keputusasaan yang tulus, sesuatu yang belum pernah kulihat dari wanita itu sebelumnya. Damar muncul dari belakang, membawa 2 cangkir teh yang menguap wangi. Ada apa? Tanyanya saat melihat ekspresiku. Aku mengangkat ponsel. Vita. Dia minta maaf. Damar duduk di kursi sebelahku. Wajahnya berkerut dalam ekspresi yang sulit kubaca. Dia menyerahkan cangkir teh padaku, lalu mengambil waktu yang lama sebelum berbicara. Apa yang ingin kamu lakukan? Itulah yang kusuka dari Damar. Dia selalu memberiku ruang untuk memutuskan, tidak pernah memaksakan keinginannya. Aku menyesap teh hangat itu, merasakan kehangatannya menyebar di dadaku. Aku tidak tahu, akhirnya kukatakan. Di satu sisi, dia pantas menerima konsekuensinya. Tapi, aku memandang ke arah lampu kota yang berkerlap-kerlip. Melihatnya dipermalukan seperti tadi sudah cukup menyakitkan, meski untuknya. Damar mengangguk pelan. Kamu selalu terlalu baik, Din. Tapi apakah ini kebaikan? Atau hanya kelemasan? Pikiranku berputar-putar. Vita telah menyakiti kami dengan sengaja, merusak hubungan kami dengan kebohongannya. Tapi wajahnya yang pucat pasi saat ditangkap satpam tadi, gambaran itu tidak bisa kuhapus dari ingatanku. Ponselku bergetar lagi. Pesan baru dari Vita. Aku tahu permintaan maafku tidak berarti apa-apa setelah semua yang kulakukan. Tapi hari ini, melihat dirimu diam saja sementara aku dipermalukan, itu menyadarkanku. Aku hanya ingin kamu tahu itu. Air mataku tiba-tiba terasa panas. Aku menatap pesan itu lama sekali, mencoba memahami emosi apa yang seharusnya kurasakan. Marah? Puas? Kasihan? Apapun yang kamu putuskan, Damar berbicara pelan, memecah kesunyian, aku akan mendukungmu. Tapi ingat, kamu tidak berhutang apapun padanya. Aku menghela napas panjang, jemariku menari di atas layar ponsel. Akankah membalasnya membuatku menjadi orang yang lebih baik? Atau justru lebih lemah? Tapi mungkin, hanya mungkin, ini bukan tentang menjadi kuat atau lemah. Mungkin ini tentang memilih untuk tidak membiarkan kebencian menguasai hidupku. Dengan tekad yang baru, jempolku mulai mengetik balasan. Ini bukan pengampunan, hanya pengakuan bahwa aku memilih untuk tidak membiarkan Vita dan semua rasa sakit yang dibawanya terus menghantuiku. Ketika akhirnya kukirim pesan itu, rasanya seperti beban besar terangkat dari pundakku. Damar memeluk bahuku, dan kami duduk dalam keheningan yang nyaman, menatap kota yang terus hidup di bawah kami, tak peduli dengan drama kecil dalam hidup kami. Mungkin inilah kedamaian sejati yang selama ini kucari. Kemampuan untuk melepaskan, bukan karena kelemahan, tapi karena kekuatan untuk memilih kebahagiaanku sendiri. Keesokan paginya, sinar matahari menyelinap melalui celah tirai kamar tidur kami, membangunkan aku dari tidur yang tidak nyenyak. Mimpi-mimpi buruk tentang kejadian di mall semalam masih bergelayut di pikiranku, membuat kepala terasa berat ketika kubuka mata perlahan. Di sebelahku, Damar masih terlelap dengan nafas teratur. Wajahnya yang biasanya tegang saat terjaga sekarang terlihat begitu tenang. Aku meraih ponsel di meja samping tempat tidur, dan begitu menyalakan layar, deretan notifikasi dari berbagai aplikasi media sosial langsung memenuhi bagian atas layar. Biasanya, aku tidak terlalu memperhatikan hal semacam ini, tapi satu nama yang terus muncul berulang-ulang membuat jantungku berdegup kencang. Vita. Dengan jari yang tiba-tiba gemetar, kubuka salah satu platform media sosial. Tanpa perlu mencarinya, video yang sedang viral sudah muncul di lini masa. Thumbnailnya jelas memperlihatkan wajah Vita yang panik saat satpam memeriksa tasnya. Judulnya beragam, tapi semuanya bernada sensasional.
Sok kaya tapi ketahuan nyuri, aib pelakor di mal mewah. Karma instan, wanita sombong dihukum di tempat. Video viral pencuri cantik yang memalukan. Aku menekan play pada salah satunya tanpa benar-benar berniat menonton. Rekaman yang agak goyah itu jelas diambil diam-diam oleh salah seorang saksi di butik kemarin. Kualitas gambarnya cukup baik untuk mengenali wajah Vita yang pucat pasi. Matanya yang melotak penuh ketakutan saat satpam mengeluarkan baju curian dari tasnya. Suara orang-orang yang mengolok-olok terdengar jelas di latar belakang. Dan yang paling menyakitkan, terdengar suaraku sendiri yang berkata, "Sudah, Vita. Gak usah cari perhatian." Tepat sebelum alarm berbunyi. Video itu sudah ditonton lebih dari 500.000 kali. Ribuan komentar berjejal di bawahnya. Ada yang menertawakan, ada yang menghakimi, bahkan ada yang dengan detail menjelaskan latar belakang Vita berdasarkan info yang sepertinya mereka dapat dari orang dalam. Beberapa akun mengaku mengenalnya sebagai mantan teman kerja, menyebarkan cerita-cerita buruk tentang kebiasaannya yang suka memanfaatkan orang. Perutku mual. Aku tahu Vita pantas mendapat konsekuensi atas perbuatannya, tapi melihat kejatuhannya disiarkan ke seluruh dunia seperti ini, dijadikan tontonan publik, dihakimi oleh orang-orang yang bahkan tidak mengenalnya, terasa tidak benar. "Din, kamu baik-baik saja?" Suara Damar yang serak membuatku menoleh. Dia sudah bangun dan sekarang duduk di tempat tidur. Matanya berkerut melihat ekspresiku. Aku mengulurkan ponsel padanya tanpa sepatah kata pun. Damar menyipitkan matanya saat melihat layar, lalu menghela napas panjang saat menyadari apa yang terjadi. "Ini sudah menyebar kemana-mana," bisikku, suaraku parau. Damar mengangguk pelan, wajahnya berkerut dalam ekspresi yang sulit kubaca. Dia menggeser-geser layar, membaca beberapa komentar, lalu akhirnya mematikan layar dan meletakkan ponsel di sampingnya. "Kamu tidak bertanggung jawab atas ini, Din," katanya tegas, tapi tidak keras. Tangannya yang hangat menggenggam bahuku. Dia yang membuat pilihan-pilihannya sendiri. Aku mengangguk, tapi tetap saja ada rasa bersalah yang menggerogoti. Tapi, ini terlalu berlebihan. Lihat komentar-komentar ini. "Tidak," Damar memotong dengan lembut. "Kamu tidak bisa mengendalikan reaksi orang lain. Yang bisa kamu kendalikan adalah bagaimana kamu merespons semua ini." Dia benar, tentu saja. Tapi tetap saja, gambaran Vita yang dipermalukan di depan ribuan, bahkan mungkin jutaan, orang asing tidak bisa kusirkan dari pikiranku. Dalam video itu, dia terlihat begitu kecil, begitu manusiawi. Sangat berbeda dengan sosok sombong yang menghinaku kemarin. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba mengumpulkan pikiran. Aku harus mematikan ponselku dulu. Butuh waktu untuk memproses semua ini. Damar mengangguk pengertian, lalu menarikku ke dalam pelukan. Di kehangatannya, aku mencoba menemukan ketenangan. Tapi satu pertanyaan terus mengusikku. Apakah karma seharusnya terasa seperti ini? Seperti pertunjukan publik yang kejam di mana semua orang berhak melemparkan batu? Dan yang paling menggangguku, jika posisiku terbalik, akankah orang-orang juga tertawa melihat kejatuhanku? Pertanyaan-pertanyaan itu menggantung berat di udara, tidak terjawab, sementara di luar jendela, dunia terus berputar dengan tidak peduli. Dan video itu terus menyebar dari satu ponsel ke ponsel lainnya, dari satu tawa ke tawa lainnya. Hari-hari berikutnya terasa seperti berjalan dalam gerak lambat. Meskipun aku berusaha menjauh dari hiruk-pikuk media sosial, kabar tentang kejadian di mal itu terus menerobos masuk ke dalam hidupku seperti asap yang menyusup dari celah pintu. Teman-teman mengirimiku link-link berita, keluarga besar menanyakan kebenaran cerita, bahkan rekan kerjaku yang biasanya profesional pun tidak bisa menyembunyikan rasa ingin tahunya. Pada hari ketiga setelah video itu viral, sebuah pesan dari nomor tak dikenal masuk ke ponselku. Awalnya aku mengira itu lagi-lagi Vita yang mencoba menghubungiku, tapi ternyata pesan itu dari salah seorang karyawan di perusahaan tempat Vita bekerja. Sebut saja namanya Sari. "Bu Dinda, maaf mengganggu. Saya cuma ingin memberitahu bahwa tadi pagi ada rapat darurat di kantor, dan manajemen memutuskan untuk memutus kontrak kerja Mbak Vita dengan segera. Alasannya melanggar klausul moralitas dalam perjanjian kerja. Saya tahu ini bukan urusan ibu, tapi saya pikir ibu perlu tahu." Aku duduk terpaku membaca pesan itu berulang kali.
Sebagian diriku merasa ini adalah keadilan. Vita memang pantas menerima konsekuensi atas perbuatannya. Tapi ada bagian lain yang merasa tidak nyaman. Seakan-akan aku secara tidak langsung menjadi bagian dari kehancuran hidup seseorang. Damar, yang memperhatikan ekspresiku, mengambil ponsel dari tanganku dan membaca pesan itu. Wajahnya tetap netral saat menyerahkan kembali ponsel padaku. Perusahaan punya hak untuk melindungi reputasi mereka, ujarnya dengan suara datar. Aku menghela napas. Tapi, ini berarti dia kehilangan segalanya sekaligus. Reputasinya, pekerjaannya. Dan itu bukan salahmu, Din, Damar menegaskan, tangannya yang hangat menutupi tanganku yang dingin. Dia yang memilih untuk mencuri. Dia yang memilih untuk menghinamu di depan umum. Setiap tindakan punya konsekuensi. Aku mengangguk pelan, mencerna kata-katanya. Logikaku mengerti, tapi hati kecilku masih merasa tidak tenang. Keesokan harinya, berita tentang pemecatan Vita sudah menyebar di grup-grup chat alumni kampus kami. Seorang teman lama mengirimiku screenshot postingan di forum internal perusahaan tempat Vita bekerja. Sebuah pengumuman resmi tentang pemutusan hubungan kerja dengan menyebut pelanggaran berat terhadap kode etik perusahaan. Beberapa komentar dari karyawan lain tampak kejam. Ada yang menertawakan, ada yang mengaku sudah tahu dari dulu bahwa Vita bermasalah. Yang paling menyentakku adalah sebuah pesan dari mantan sekretaris Vita yang mengungkapkan bahwa sebenarnya selama ini Vita sering memalsukan laporan pengeluaran dinas untuk kepentingan pribadi. Tapi selama hasil kerjanya bagus, atasan tutup mata, tulisnya. Semua ini seperti efek domino yang jatuh beruntun. Dalam seminggu, Vita yang dulu selalu terlihat sempurna di media sosial, dengan foto-foto mewah, pesta-pesta eksklusif, dan gaya hidup glamor, kini menjadi bahan olokan publik. Akun-akunnya yang biasanya aktif tiba-tiba menghilang, mungkin dinonaktifkan karena tidak tahan dengan hujatan. Yang aneh adalah, semakin banyak orang yang ikut menghujat Vita, semakin sedikit rasa puas yang kurasakan. Aku justru teringat wajahnya yang ketakutan saat satpam menangkapnya. Betapa manusiawinya ekspresi itu, betapa berbedanya dengan sosok sombong yang biasa ditampilkannya. Di tengah semua kegaduhan ini, satu hal yang menjadi jelas bagiku, karma memang datang, tapi bentuknya tidak selalu seperti yang kita bayangkan. Dan yang paling mengejutkanku, aku sama sekali tidak merasa menang melihat kejatuhannya. Justru yang muncul adalah sebuah kesadaran pilu, betapa rapuhnya kita sebagai manusia. Betapa satu kesalahan, sebesar apapun, bisa menghancurkan segala sesuatu yang telah dibangun bertahun-tahun. Dan di balik semua itu, ada pertanyaan yang terus mengusikku. Jika suatu hari aku yang berada di posisi Vita, akankah ada yang berbelas kasih? Atau akankah dunia juga menertawakanku seperti sekarang? Pertanyaan-pertanyaan itu menggantung di udara, tidak terjawab, sementara di luar, kehidupan terus berjalan dengan tidak peduli, dan nama Vita perlahan mulai terlupakan, digantikan oleh skandal-skandal baru yang lebih menarik perhatian publik. Minggu-minggu berikutnya terasa seperti berada dalam pusaran perubahan. Setelah badai skandal yang melanda Vita, hidupku dengan Damar justru memasuki fase baru yang tak terduga. Awalnya aku mengira kejadian di mal itu akan meninggalkan bekas luka yang dalam pada hubungan kami, tetapi yang terjadi justru sebaliknya, seperti angin segar yang menyapu sisa-sisa kegelapan yang selama ini mengendap di antara kami. Suatu sore di akhir pekan, Damar pulang lebih awal dari biasanya dengan membawa seikat bunga peoni, jenis yang selalu kusukai tapi jarang dibelinya karena dianggap terlalu mahal. Aroma harumnya langsung memenuhi ruang tamu saat ia menyodorkannya kepadaku dengan senyum yang membuat jantungku berdegup kencang. "Untukmu," ujarnya singkat, tapi matanya mengatakan lebih banyak dari sekadar kata-kata. Ada penyesalan, tekad, dan sesuatu yang lebih dalam yang sulit ku terjemahkan. Aku menerima buket itu dengan tangan gemetar. Jari-jariku menyentuh perlahan kelopak bunga yang begitu lembut. "Apa ini ada hubungannya dengan kejadian itu?" tanyaku, berusaha menjaga suaraku tetap stabil. Damar menarik napas panjang sebelum duduk di sampingku di sofa. Wajahnya yang biasanya begitu maskulin dan tegar sekarang terlihat rapuh dalam cara yang sama sekali baru. "Aku sudah melakukan banyak kesalahan, Din. Tapi melihat apa yang terjadi pada Vita, itu seperti tamparan keras yang membangunkanku." Tangannya meraih tanganku yang sedang memegang erat buket bunga. "Aku tidak ingin hidupku berakhir seperti itu,
dikelilingi kepalsuan dan kebohongan. Mata Damar berkaca-kaca, sesuatu yang sangat jarang kulihat pada pria tegas seperti dirinya. Aku ingin memulai lagi. Denganmu. Benar-benar mulai dari awal. Aku menatapnya lama, mencoba mencari tanda-tanda ketidakjujuran di wajahnya yang begitu kukenal. Tapi yang kutemukan hanyalah ketulusan yang dalam, seperti sumur jernih yang baru pertama kali kulihat setelah bertahun-tahun mengenalnya. Perubahan Damar tidak berhenti di situ. Di hari-hari berikutnya, ia mulai membangun rutinitas baru yang membuat hatiku meleleh. Pagi-pagi sekali sebelum berangkat kerja, ia akan menyiapkan sarapan untuk kami berdua. Sesuatu yang tidak pernah dilakukannya selama 10 tahun pernikahan kami. Di malam hari, alih-alih langsung membuka laptop seperti biasanya, ia akan duduk bersamaku di teras, menceritakan detail hari-harinya dengan antusiasme yang selama ini terkubur. Yang paling mengejutkanku adalah ketika ia mengajakku ke sebuah restoran kecil di pinggiran kota, tempat yang sama di mana kami pertama kali berkencan 15 tahun silam. Meja di sudut itu masih ada, dengan pemandangan sungai kecil yang sama di luarnya. "Kamu ingat?" tanyanya sambil menyentuh tanganku di atas meja. "Di sini dulu aku bilang padamu bahwa aku ingin menghabiskan sisa hidupku bersamamu." Aku mengangguk, tenggorokanku terasa sempit oleh emosi yang tiba-tiba membanjir. "Yang aku rasakan sekarang bahkan lebih kuat dari itu," lanjut Damar, matanya tidak lepas dari wajahku. "Aku tidak hanya ingin menghabiskan sisa hidupku bersamamu, tapi ingin benar-benar hidup bersamamu, dengan jujur, sepenuhnya." Makan malam itu terasa seperti bulan madu kedua. Kami bercerita, tertawa, dan bahkan menangis bersama, sesuatu yang tidak pernah kami lakukan sebelumnya. Damar mengaku banyak hal, tentang rasa tidak amannya, tentang tekanan pekerjaan yang membuatnya mencari pelarian di tempat yang salah, tentang bagaimana ia sebenarnya iri pada kekuatanku yang tidak pernah goyah meski diterpa badai. Di tengah momen rentan itu, aku menyadari sesuatu yang penting. Mungkin perjalanan kami tidak sempurna, mungkin akan selalu ada luka yang kadang terasa perih, tapi yang kami miliki sekarang, kejujuran, kerentanan, dan tekad untuk terus mencoba, jauh lebih berharga daripada kesempurnaan semu yang selama ini kami kejar. Dan ketika Damar memelukku erat di parkiran restoran, bisikannya di telingaku terasa seperti janji yang tidak hanya diucapkan untuk hari ini, tapi untuk semua esok yang akan kami jalani bersama. "Aku memilihmu, Dinda. Hari ini, besok, dan selamanya. Tidak ada yang akan mengubah itu." Di balik semua drama yang terjadi, mungkin inilah karma terindah yang bisa kuterima. Bukan kebahagiaan karena melihat orang lain menderita, tapi kedamaian karena menemukan kembali cinta yang hampir hilang. Dan kali ini, kami berjanji akan menjaganya lebih baik. Hujan turun deras di luar jendela. Butiran air menghantam kaca dengan ritme tak menentu yang seolah mencerminkan kekacauan dalam pikiranku. Sudah hampir sebulan sejak kejadian di mal itu, dan meskipun Damar dan aku perlahan membangun kembali hubungan kami, bayangan Vita masih sesekali muncul seperti hantu yang enggan pergi. Ponsel di tanganku bergetar, menampilkan notifikasi dari sebuah aplikasi pesan, nomor tak dikenal. Tapi dari 3 kata pertama yang terlihat di layar, aku langsung tahu siapa pengirimnya. "Dinda, aku tahu aku." Jemariku membeku di atas layar. Seharusnya aku menghapusnya langsung, memblokir nomor itu seperti yang sudah kulakukan pada semua akun media sosialnya. Tapi ada sesuatu, mungkin rasa penasaran, mungkin sisa-sisa belas kasih, yang membuatku membuka pesan itu sepenuhnya. "Dinda, aku tahu aku tidak punya hak untuk menghubungimu lagi. Tapi aku benar-benar tidak punya siapa-siapa lagi. Perusahaan memecatku, teman-temanku menghilang, bahkan keluargaku malu mengakuiku. Aku tidak meminta maaf lagi karena tahu itu tidak ada artinya. Tapi tolong, bisakah kau membujuk Damar untuk memberiku surat rekomendasi? Aku butuh pekerjaan, Dinda. Aku bahkan tidak bisa membayar sewa apartemen bulan depan." Pesan itu terasa asing di tanganku, seolah berasal dari dunia lain. Ini bukan Vita yang kukenal. Vita yang selalu percaya diri, sombong, dan tak pernah menunjukkan kelemahan. Kata-katanya sekarang terdengar begitu manusiawi. Terlalu manusiawi. Aku menatap layar ponsel begitu lama sampai mataku perih. Apa yang harus kulakukan? Membantu wanita yang dengan sengaja mencoba menghancurkan pernikahanku?
tapi mendiamkannya ketika dia jelas-jelas dalam keadaan terpuruk? Damar pulang tepat ketika aku masih terpaku memandangi pesan itu. Ia langsung tahu ada sesuatu yang salah dari cara aku duduk membeku di sofa. "Ada apa, sayang?" tanyanya sambil meletakkan tas kerjanya dan duduk di sampingku. Tanpa bicara, ku berikan ponsel padanya. Aku memperhatikan raut wajah Damar berubah dari penuh perhatian menjadi keras. Lalu akhirnya kosong saat ia selesai membaca. Ia menghela napas panjang, menatap keluar jendela tempat hujan masih mengguyur deras. "Aku tidak akan memberinya rekomendasi," ujarnya akhirnya, suaranya datar tapi tegas. "Itu akan menjadi kebohongan. Aku tidak bisa secara jujur merekomendasikan seseorang dengan integritas dipertanyakan." Aku mengangguk pelan, mengerti logikanya. Tapi bagian lain dari diriku, bagian yang masih ingat bagaimana rasanya dihancurkan oleh omongan orang, tidak bisa berhenti memikirkan betapa putus asanya Vita harusnya sampai mengirim pesan itu padaku. Tapi aku berhenti, mencari kata-kata yang tepat. Apa kita sama sekali tidak bisa membantunya? Sekecil apapun. Damar memandangiku lama, matanya penuh pertanyaan. "Setelah semua yang dia lakukan padamu? Padaku? Pada pernikahan kita?" Aku menarik napas dalam-dalam. "Bukan membantu seperti meminta perusahaanmu mempekerjakannya kembali. Tapi mungkin informasi lowongan di tempat lain? Atau setidaknya tidak menghalanginya mendapatkan pekerjaan." Ruang keluarga kami terasa sunyi, hanya diisi suara hujan dan detak jam dinding. Damar mengusap wajahnya dengan kedua tangan, sebuah gerakan khasnya ketika sedang berjuang melawan emosi dalam. "Aku akan mempertimbangkannya," ujarnya akhirnya, membuatku terkejut. "Bukan untuk dia, tapi untukmu. Karena aku tahu ini penting bagimu." Ia berdiri dan mengambil tas kerjanya, tapi sebelum pergi ke kamar, ia menoleh sekali lagi. "Tapi ketahuilah, Din, terkadang membantu bukan berarti menyelamatkan seseorang dari konsekuensi perbuatannya. Terkadang, pelajaran terbaik justru datang ketika kita membiarkan seseorang merasakan akibat pilihannya sendiri." Pintu kamar tertutup perlahan, meninggalkanku sendirian dengan pikiran yang berputar-putar. Aku menatap kembali pesan Vita, lalu melihat keluar jendela di mana hujan mulai reda, meninggalkan jejak air yang mengalir pelan di kaca. Mungkin Damar benar. Mungkin aku terlalu ingin menjadi penyelamat karena tahu bagaimana rasanya dihancurkan. Atau mungkin, hanya mungkin, ada cara untuk menemukan keseimbangan antara belas kasih dan keadilan. Tapi satu hal yang aku tahu, apapun yang terjadi pada Vita sekarang, itu adalah hasil pilihannya sendiri. Dan seperti hujan yang akan berhenti pada waktunya, setiap orang harus melalui badainya masing-masing sebelum bisa melihat pelangi. Aku menarik napas dalam, lalu mulai mengetik balasan, singkat, tegas, tapi tidak kejam. Bukan sebuah janji bantuan, tapi juga bukan penolakan yang menghancurkan. Hanya pengakuan bahwa aku membacanya, dan bahwa hidup terus berjalan bagi semua orang, termasuk dia. Kadang, itulah yang paling dibutuhkan seseorang. Diakui sebagai manusia, meski telah melakukan kesalahan. Dan mungkin, dengan mengakui kemanusiaannya, aku juga menyembuhkan bagian dari diriku sendiri yang masih terluka. Matahari pagi menyinari ruang kerjaku yang kecil tapi nyaman, memantul dari permukaan laptop ke dinding yang baru saja kutempeli moodboard penuh ide-ide bisnis. Bau kopi segar bercampur aroma kertas dan tinta printer memenuhi ruangan, menciptakan atmosfer produktif yang selama ini kurindukan. Jari-jariku menari lincah di atas keyboard, menyelesaikan proposal untuk klien potensial, sebuah kafe baru di pusat kota yang ingin kubesut citranya. Perubahan besar terjadi dalam hidupku setelah kejadian dengan Vita. Awalnya kupikir trauma itu akan menjerumuskanku ke dalam ketidakpastian, tapi justru sebaliknya. Ia menjadi katalis yang mendorongku untuk menemukan kembali jati diriku yang sempat terkubur di bawah bayang-bayang drama rumah tangga. 2 bulan lalu, dengan dorongan Damar, aku akhirnya memberanikan diri mendirikan usaha kecil-kecilan di bidang desain grafis. Sesuatu yang selalu menjadi passion tapi tak pernah ku kejar karena terlalu sibuk menjadi istri yang sempurna. Awalnya hanya proyek-proyek kecil dari teman. Lalu dari mulut ke mulut, pesanan mulai berdatangan. Hari ini, di meja kerjaku yang berantakan tapi penuh makna itu, terbentang draft kontrak dari perusahaan retail ternama yang ingin kubesut kemasan produk mereka.
Ponsel bergetar, menampilkan pesan dari Damar. Besok ada acara networking di Grand Ballroom. Aku sudah daftarkan namamu. Jangan bilang tidak. Kamu layak dapat kesempatan ini. Aku tersenyum sendiri membacanya. Damar yang dulu sering cemburu pada karierku, sekarang justru menjadi penyokong terbesarku. Perubahannya selama bulan-bulan terakhir sering membuatku terharu. Bagaimana ia dengan tulus merayakan setiap pencapaian kecilku. Bagaimana matanya berbinar bangga saat memperkenalkanku sebagai istri sekaligus desainer berbakat kepada koleganya. Tapi yang paling membanggakan bukan sekadar pengakuan dari orang lain, melainkan bagaimana aku mulai bisa melihat nilai diriku sendiri. Setiap desain yang selesai, setiap klien yang puas, setiap invoice yang berhasil kutagih, semuanya membangun kepercayaan diri yang selama ini terkikis oleh pertanyaan-pertanyaan seperti, apakah aku cukup baik? Atau, apakah aku pantas dicintai? Di sudut ruangan, terpajang sertifikat pelatihan premium branding yang baru saja ku selesaikan minggu lalu. Kursus itu adalah hadiah dari Damar untuk ulang tahunku yang ke-35, dengan catatan kecil, untuk wanita paling berbakat yang pernah aku kenal. Aku memandangi sertifikat itu sambil menyesap kopi yang mulai dingin. Pikiranku melayang ke Vita, dimanapun dia sekarang. Anehnya, rasa sakit itu sudah tidak lagi menggerogoti. Bukan karena aku melupakan apa yang dilakukannya, tapi karena luka itu sudah sembuh meninggalkan bekas yang justru membuatku lebih kuat. Mungkin itulah pelajaran terbesar dari semua ini, bahwa terkadang kita perlu diingatkan betapa kuatnya diri kita sebenarnya. Bahwa di balik setiap badai, ada peluang untuk membangun kembali diri kita menjadi versi yang lebih baik. Dan yang paling penting, bahwa kebahagiaan tidak bergantung pada orang lain, tapi pada pilihan kita sendiri untuk bangkit, belajar, dan terus maju. Layar laptop berkedip, menampilkan notifikasi email baru dari klien retail tadi. Kami sangat menyukai konsep Anda. Mari bertemu minggu depan untuk diskusi lebih lanjut. Di luar jendela, matahari bersinar lebih terik, seolah ikut merayakan pencapaian kecil ini. Aku menarik napas dalam-dalam, merasakan kepuasan yang dalam dan berbeda. Bukan kebahagiaan sementara karena pengakuan orang lain, tapi kepuasan sejati karena tahu aku sedang berada di jalan yang tepat. Jalan menuju versi terbaik dari diriku sendiri. Kabarnya sampai kepadaku melalui rantai gosip yang panjang. Seorang teman lama dari masa kuliah yang kebetulan bertemu dengan mantan rekan kerja Vita di sebuah kafe. Awalnya aku berusaha menghindari gosip seputar Vita, merasa bahwa hidupku sudah cukup damai tanpa perlu menyibukkan diri dengan kejatuhannya. Tapi ketika cerita itu disampaikan padaku dengan nada setengah iba, setengah takjub, aku tidak bisa menahan diri untuk tidak mendengarkan. Vita, wanita yang dulu selalu tampil sempurna dengan pakaian bermerek dan senyum penuh kemenangan, sekarang tinggal di sebuah kamar kos kecil di pinggiran kota. Tidak lagi bekerja di perusahaan bergengsi, tidak lagi menghadiri pesta-pesta mewah. Kabarnya, dia sekarang bekerja sebagai kasir di sebuah minimarket 24 jam. Pekerjaan yang jelas jauh dari gelar sarjana bisnisnya yang dulu selalu dibanggakan. Katanya dia pindah 3 kali dalam sebulan. Bisik temanku, matanya berbinar-binar dengan dramatisasi cerita. Dari apartemen mewah ke studio apartemen, lalu ke rumah susun, dan sekarang tinggal di kamar kos yang bahkan tidak punya AC. Aku menghela napas, mencoba menepis bayangan Vita yang dulu dengan Vita yang sekarang. Tapi yang muncul justru gambaran lebih jelas. Seorang wanita dengan mata panda karena kurang tidur, seragam minimarket yang tidak pas di badan, mungkin sedang menghitung uang receh di kasir sementara bekas teman-temannya yang dulu sekarang sibuk memposting foto liburan mereka di media sosial. Damar, yang kebetulan lewat saat percakapan ini, hanya menggeleng pelan. Dia membuat pilihannya sendiri. Din, ujarnya nanti malam saat kami berbaring di tempat tidur. Kamu tidak perlu merasa bersalah. Tapi yang menggangguku bukan rasa bersalah, melainkan sebuah kesadaran pilu tentang betapa cepatnya roda kehidupan berputar. Vita yang dulu dengan mudah meremehkanku karena penampilanku yang sederhana, karena pilihan karirku yang dianggapnya tidak cukup bergengsi, sekarang justru berada di posisi yang jauh lebih rendah dari yang pernah kualami. Beberapa hari kemudian, ketika aku sedang meeting dengan klien di sebuah kafe tengah kota, aku melihatnya. Vita. Dia duduk sendirian di sudut, mengenakan kemeja lusuh dan celana jeans yang sudah pudar. Di depannya ada laptop tua dan segelas air putih. Aku hampir tidak mengenalinya,
Rambutnya yang dulu selalu ditata sempurna sekarang diikat sembarangan. Wajahnya yang biasanya penuh makeup sekarang terlihat pucat dan lelah. Tapi yang paling menyentak adalah matanya. Tidak lagi bersinar dengan kesombongan, tapi kosong. Seperti seseorang yang sudah menyerah pada hidup. Aku memutuskan tidak menyapanya. Bukan karena kebencian, tapi karena tahu bahwa pertemuan itu hanya akan membuatnya malu. Tapi ketika aku berbalik untuk pergi setelah meeting, mataku sempat bertemu dengan pandangannya yang tiba-tiba menyadari kehadiranku. Ekspresinya, ekspresinya, akan terus menghantuiku selama berhari-hari. Ada rasa malu yang dalam, rasa sakit, dan sesuatu yang lebih buruk, penyesalan. Di mobil, dalam perjalanan pulang, ponselku bergetar. Sebuah pesan dari nomor tak dikenal. Tapi aku tahu persis siapa pengirimnya. Aku melihatmu tadi. Kamu terlihat sangat bahagia. Aku benar-benar minta maaf untuk segalanya. Aku menatap pesan itu lama sekali, lalu memilih untuk tidak membalas. Bukan karena dendam, tapi karena aku sadar bahwa kata-kataku, apapun itu, tidak akan bisa menyembuhkan lukanya. Malam itu, saat aku berdiri di balkon menatap lampu-lampu kota, aku merenungkan betapa ironisnya hidup. Vita yang dulu menganggapku tidak layak untuk damar, sekarang mungkin sedang merindukan sepersekian dari kebahagiaan yang kumiliki. Dan aku hanya bisa berharap suatu hari nanti dia akan menemukan jalannya sendiri, seperti yang akhirnya berhasil kulakukan. Karena pada akhirnya, hidup bukanlah tentang siapa yang menang atau kalah, tapi tentang siapa yang bisa bangkit dari kejatuhannya dan tetap mempertahankan kemanusiaannya. Sama seperti aku memilih untuk tidak membalas pesannya, aku juga memilih untuk tidak menyimpan dendam. Bukan untuknya, tapi untuk diriku sendiri. Karena kebahagiaan yang sejati tidak bisa tumbuh di tanah yang dipenuhi akar-akar kepahitan. Dan dengan keputusan itu, aku merasa lebih ringan, seolah satu beban lagi telah kulepaskan dari pundakku. Bukan sebagai kemenangan atas Vita, tapi sebagai hadiah untuk diriku sendiri yang telah melalui segalanya dan tetap bertahan. Minggu-minggu berikutnya terasa seperti mimpi yang indah, jenis mimpi yang membuatmu tersenyum saat terbangun, menyadari bahwa kenyataan justru lebih baik dari yang dibayangkan. Damar dan aku menemukan ritme baru dalam hubungan kami, sebuah harmoni yang tercipta bukan karena ketiadaan masalah, melainkan karena kami belajar menari bersama di tengah badai. Suatu sore di akhir pekan, kami duduk di teras belakang rumah yang baru saja kami beli bersama. Sebuah villa kecil di pinggiran kota dengan taman luas yang dipenuhi bunga-bunga yang sengaja kami tanam bersama. Damar sedang sibuk memanggang ikan untuk makan malam kami, sementara aku memeriksa desain terbaru yang akan kukirimkan ke klien. Bau ikan bakar bercampur dengan aroma tanah basah setelah hujan dan wangi melati yang tumbuh subur di pagar rumah. "Din, coba cicipi sausnya," panggil Damar dari depan pemanggang, wajahnya berkilat oleh keringat dan asap. Aku berjalan mendekat, mencicipi saus yang ditawarkannya dari ujung sendok. "Enak," bisikku sambil tersenyum, "tapi kurang asam." Dia segera menambahkan perasan jeruk nipis, lalu memberi aku cicip lagi. Sebuah ritual kecil yang menjadi kebiasaan kami belakangan ini. Ritual-ritual kecil seperti inilah yang sekarang kuhargai lebih dari apapun. Cara Damar selalu menyisakan kopi paginya untuk kucium karena tahu aku suka aromanya tapi tidak minum kopi. Caranya menaruh selimut di kakiku ketika aku tertidur di sofa. Bahkan cara kami bertengkar sekarang, lebih jujur, tapi juga lebih penuh pengertian. Ketika matahari mulai terbenam, kami makan di teras dengan ditemani lilin dan nyanyian jangkrik. Damar mengangkat gelas anggurnya, matanya berbinar dalam cahaya senja. "Untuk kita," ujarnya sederhana. "Untuk kita," balasku, menyentuh gelasku ke gelasnya dengan bunyi nyaring yang menggema di taman kami. Malam itu, saat kami berbaring di tempat tidur dengan jendela terbuka membiarkan udara malam yang sejuk masuk, Damar tiba-tiba bertanya, "Apa kamu bahagia, Din?" Pertanyaan itu membuatku berpikir. Bukan karena aku ragu, tapi karena aku ingin menjawabnya dengan kesadaran penuh. Aku memandang langit-langit kamar, mendengar suara jangkrik dan desau angin di daun-daun, merasakan kehangatan tubuh Damar di sampingku, mengingat bisnis kecilku yang mulai berkembang, rumah indah ini yang kami bangun bersama. "Aku tidak pernah sebahagia ini," jawabku akhirnya, dan itu adalah kebenaran paling jujur yang pernah kuucapkan. Damar menarikku lebih dekat, bibirnya menyentuh keningku. "Aku juga."
Dan aku berjanji akan melakukan segalanya untuk memastikan kita tetap seperti ini. Dalam pelukannya yang hangat itu, aku teringat pada perjalanan panjang kami. Pertemuan pertama di restoran kecil, pernikahan penuh harapan, krisis karena Vita, dan kebangkitan kami setelahnya. Setiap langkah, setiap air mata, setiap tawa, semuanya membawa kami ke momen ini. Dan yang paling ajaib adalah, aku justru bersyukur melewati semua itu. Bukan karena penderitaannya, tapi karena kekuatan yang kami temukan dalam prosesnya. Vita, yang dulu kupikir akan menjadi noda permanen dalam hubungan kami, sekarang hanya menjadi catatan kaki dalam kisah kami. Sebuah pengingat bahwa cinta sejati bukanlah yang tidak pernah terluka, tapi yang mampu menyembuhkan dan tumbuh lebih kuat dari luka-luka itu. Ketika akhirnya aku tertidur di pelukan Damar, aku bermimpi indah, tentang taman kami yang penuh bunga, tentang tawa anak-anak yang mungkin suatu hari akan mengisi kamar kosong di rumah ini. Tentang Tua bersama pria yang sekarang tidur di sampingku dengan napas teratur dan tangan yang tak pernah lepas menggenggam tanganku. Dan dalam mimpi itu, aku tersenyum, karena tahu bahwa ketika esok pagi aku terbangun, semua itu bukanlah mimpi, melainkan kenyataan yang kami pilih dan perjuangkan bersama. Kebahagiaan yang sederhana, yang nyata, yang bertahan melewati badai. Kebahagiaan yang sejati. Pagi itu, sambil menikmati teh chamomile di beranda belakang rumah, aku merenungkan perjalanan panjang yang membawaku ke titik ini. Kabut tipis masih menyelimuti pepohonan di kejauhan, dan udara segar yang membawa aroma tanah basah setelah hujan semalam terasa menyegarkan paru-paru. Di tanganku tergenggam sebuah jurnal tua yang baru saja kutemukan kembali saat merapikan lemari. Catatan-catatan dari masa-masa paling kelam saat masalah dengan Vita mencapai puncaknya. Dengan hati-hati kubuka halaman-halamannya yang sudah mulai menguning, membaca coretan-coretan emosional yang dulu kutulis dalam keadaan marah, terluka, dan kecewa. Ada halaman-halaman yang basah oleh noda air mata, ada tulisan-tulisan yang nyaris tak terbaca karena tergores tak karuan. Ada juga halaman-halaman kosong, mungkin karena saat itu aku terlalu hancur bahkan untuk menulis. Namun yang paling menyentak adalah melihat evolusi tulisanku sendiri, dari kemarahan yang meluap-luap, menjadi pertanyaan-pertanyaan penuh keraguan diri, lalu perlahan berubah menjadi refleksi yang lebih bijak, dan akhirnya catatan-catatan penuh syukur di halaman-halaman terakhir. Damar muncul dari dalam rumah, membawa sepiring pankek hangat yang baru saja dibuatnya. Membaca harta karun lagi, tanyanya sambil mencium keningku sebelum duduk di sampingku. Aku mengangguk, menunjuk satu paragraf tertentu. Lihat, di sini aku menulis tentang bagaimana aku berharap Vita merasakan penderitaan yang lebih besar dari yang kurasakan. Aku berhenti sejenak, menelan ludah. Sekarang membacanya kembali, rasanya begitu asing. Seperti bukan aku yang menulis ini. Damar mengambil jurnal itu, matanya menyusuri baris-baris tulisan tanganku yang dulu. Tapi inilah kamu yang memungkinkan kamu menjadi seperti sekarang, ujarnya lembut. Kita tidak bisa memilih luka apa yang datang pada kita, tapi kita bisa memilih pelajaran apa yang kita ambil darinya. Perkataannya membuatku berpikir. Memang benar, jika bukan karena kejadian dengan Vita, mungkin aku tidak akan pernah menemukan kekuatan yang selama ini terpendam dalam diriku. Mungkin hubungan kami dengan Damar tidak akan pernah mencapai tingkat kejujuran dan kedalaman seperti sekarang. Mungkin bisnis kecilku tidak akan pernah terwujud karena aku terlalu sibuk mencoba menjadi istri sempurna yang tidak pernah membuat kesalahan. Aku memandang ke arah taman, di mana seekor kupu-kupu biru kecil sedang hinggap di bunga lavender yang kami tanam. Pernahkah kamu berpikir bahwa mungkin kita harus berterima kasih pada Vita? Tanyaku, segera menyambar tangan Damar yang terkejut. Tunggu, bukan seperti itu maksudku. Tapi jika bukan karena dia, mungkin kita tidak akan pernah menyadari betapa rapuhnya hubungan kita dulu, betapa kita hanya memainkan peran suami istri sempurna tanpa benar-benar jujur satu sama lain. Damar menghela napas panjang, matanya menerawang ke kejauhan. Aku mengerti maksudmu, tapi aku tidak akan pernah bisa berterima kasih padanya, Din, karena caranya menyakiti kamu. Tangannya menggenggam tanganku lebih erat. Tapi aku bersyukur pada kekuatanmu, pada ketahanan kita, pada cinta kita yang mampu bertahan melewati semua itu. Pagi itu kami duduk berjam-jam di beranda, bercerita tentang pelajaran-pelajaran berharga dari perjalanan kami. Tentang bagaimana kami belajar bahwa cinta bukanlah tentang kesempurnaan,
melainkan tentang kejujuran. Bahwa kekuatan tidak terletak pada tidak pernah jatuh, tapi pada bangkit setiap kali terjatuh. Bahwa kebahagiaan sejati adalah pilihan sehari-hari, bukan sekadar hasil dari keadaan. Ketika matahari semakin tinggi dan kabut pagi telah menghilang, aku menutup jurnal tua itu dengan perasaan lega. Bukan untuk mengubur kenangan pahit, tapi untuk mengakui bahwa mereka adalah bagian dari kisah kami. Bagian yang justru membuat akhir yang manis ini terasa lebih berarti. "Haruskah kita membakar jurnal ini?" tanya Damar setengah bercanda. Aku menggeleng, memeluk buku itu ke dada. "Tidak, aku akan menyimpannya. Untuk mengingatkan kita betapa jauhnya kita telah berjalan." Dan ketika kupandangi wajah Damar yang sekarang, dengan garis-garis halus di sudut matanya yang tidak ada 10 tahun lalu, dengan rambut yang mulai ada ubannya, dengan tatapan yang lebih dalam dan lebih sabar, aku menyadari satu kebenaran sederhana. Cinta yang bertahan bukanlah cinta yang tidak pernah terluka. Cinta yang sejati adalah cinta yang belajar dari setiap lukanya, lalu tumbuh lebih kuat dan lebih bijaksana karenanya. Dan pelajaran itu, pelajaran tentang ketahanan, tentang pengampunan, tentang cinta yang memilih untuk bangkit, adalah harta terbesar yang kubawa dari seluruh perjalanan ini. Harta yang tidak akan pernah bisa diambil oleh siapapun, termasuk Vita. Harta yang akan kubawa sepanjang hidupku. Hujan rintik-rintik membasahi jalanan kota ketika aku secara tak sengaja bertemu dengan Vita di sebuah toko buku kecil di pusat kota. Sudah hampir setahun sejak kejadian di mal itu, dan wajahnya yang sekarang jauh lebih kurus dengan rambut dipotong sebahu terlihat asing sekaligus familiar. Dia sedang asyik membolak-balik buku self-improvement di bagian psikologi. Jari-jarinya yang tidak lagi bercat kuku dengan cincin-cincin mahal itu menyentuh sampul buku dengan penuh penghormatan. Aku hampir berbalik pergi, tidak ingin mengganggu atau membuatnya tidak nyaman. Tapi entah mengapa, kakiku membawaku mendekat, seolah dipanggil oleh energi perubahan yang terpancar dari sosoknya. "Vita," sapaku pelan, cukup keras untuk didengarnya tapi tidak sampai menarik perhatian orang lain di toko. Dia menoleh dengan kaget, matanya membesar seperti melihat hantu. Untuk sesaat, kami hanya saling memandang dalam diam. Dua wanita yang pernah saling melukai, sekarang berdiri terpisah hanya oleh rak buku kecil. "Dinda," akhirnya dia berucap, suaranya lebih rendah dan lebih lembut dari yang kuingat. "Aku tidak menyangka akan bertemu kamu di sini." Aku mengangguk, menatap buku di tangannya. The Power of Vulnerability, karya Brené Brown. Bukan pilihan bacaan yang kukira akan menarik minat Vita yang dulu. "Sedang memilih bacaan baru?" tanyaku, berusaha menciptakan percakapan yang tidak canggung. Vita melihat buku di tangannya, lalu tersenyum kecil. Senyum yang berbeda dari senyum kemenangannya dulu. Ini adalah senyum yang jujur, mungkin sedikit malu. "Aku sedang mencoba menjadi versi yang lebih baik dari diriku sendiri," ujarnya, matanya tidak lagi menghindar. Kami akhirnya duduk di kafe kecil di dalam toko buku itu, secangkir teh chamomile untukku dan kopi hitam untuknya. Vita bercerita tentang perjalanannya selama setahun terakhir. Bagaimana dia harus menjalani terapi, bagaimana dia bekerja serabutan untuk membayar sewa kamar kosnya, bagaimana dia belajar menerima bahwa semua yang terjadi adalah konsekuensi dari pilihannya sendiri. "Yang paling sulit," katanya sambil menatap cangkir kopinya, "adalah berhadapan dengan diriku sendiri di cermin setiap pagi. Mengetahui bahwa semua ini terjadi karena kebohongan-kebohongan yang aku ciptakan sendiri." Mata Vita berkaca-kaca, tapi dia tidak menangis. Ada ketegaran baru dalam dirinya, bukan ketegaran palsu dari dulu yang dibangun dari pameran kekayaan dan pencitraan, tapi ketegaran sejati dari seseorang yang telah melihat bagian tergelap dari dirinya sendiri dan memilih untuk bangkit. Aku mendengarkan tanpa menyela, tanpa menghakimi. Karena dalam banyak hal, aku mengerti perasaannya. Bukankah aku juga harus berhadapan dengan versi terburuk dari diriku sendiri selama krisis itu? "Dan Damar?" tanyanya tiba-tiba. Suaranya bergetar sedikit. "Dia baik-baik saja." "Dia baik," jawabku singkat. Lalu setelah berpikir sejenak, ku teruskan, "Kami sekarang lebih baik dari sebelumnya." Vita mengangguk, wajahnya menunjukkan kedamaian yang tulus. Aku benar-benar senang mendengarnya. "Kalian berdua, kalian pantas mendapatkan kebahagiaan itu." Percakapan kami berlanjut dengan lebih ringan, tentang buku-buku yang kami baca, tentang perubahan kota,
tentang rencana-rencana ke depan. Vita bercerita tentang keinginannya untuk menjadi konselor bagi orang-orang dengan masalah kecanduan. Sesuatu yang berasal dari pengalaman pribadinya dengan kecanduan akan pengakuan dan pencitraan. Ketika kami akhirnya berpisah di depan toko buku, hujan sudah berhenti, meninggalkan udara yang segar. Vita tiba-tiba memelukku. Pelukan itu singkat, tapi cukup untuk merasakan getaran emosi dari tubuhnya yang lebih kurus itu. "Terima kasih, Dinda," bisiknya. "Terima kasih sudah memberiku kesempatan untuk mengatakan semua ini." Aku menepuk punggungnya pelan sebelum kami berpisah. "Semoga berhasil dengan perjalananmu, Vita." Dan saat berjalan kembali ke mobil, aku merasakan sesuatu yang tidak terduga, kedamaian. Bukan karena melihat Vita menderita, bukan karena merasa menang, tapi karena menyaksikan bahwa manusia memang memiliki kapasitas untuk berubah, untuk belajar, untuk tumbuh. Mungkin inilah pelajaran terakhir yang diberikan kehidupan melalui seluruh pengalaman ini, bahwa pada akhirnya, kita semua hanya manusia, tidak sepenuhnya jahat, tidak sepenuhnya baik, tetapi selalu memiliki pilihan untuk menjadi lebih baik dari versi diri kita sebelumnya. Dan pilihan itu, pilihan untuk bangkit dan memaafkan, baik memaafkan orang lain maupun diri sendiri, adalah yang membuat kita benar-benar manusiawi. Aku tersenyum kecil sambil menyalakan mesin mobil, memandang sosok Vita yang semakin kecil di kaca spion. Sekarang hanya seorang wanita biasa dengan buku di tangan dan harapan baru di hati, siap menulis bab berikutnya dalam hidupnya. Sama seperti aku. Sama seperti kita semua. Matahari terbenam memantulkan cahaya keemasan di atas permukaan danau kecil di belakang rumah kami, menciptakan pemandangan yang begitu indah hingga membuatku berhenti sejenak dari aktivitas menyiangi kebun. Kotoran tanah di sela-sela kukuku, bau rumput segar yang baru dipotong, dan kicauan burung-burung yang pulang ke sarang. Semua detail kecil ini terasa begitu berharga, begitu hidup. Aku duduk di bangku taman yang kami pasang bulan lalu, menikmati teh herbal hangat sambil memandangi album foto digital di tablet, gambar-gambar dari 1 tahun terakhir yang penuh dengan perubahan. Ada foto pembukaan pameran desain pertamaku, gambar Damar dengan wajah bangga memegang papan nama, direktur, di kantornya, potret kami berdua tersenyum lebar di depan rumah baru ini. Yang paling menyentak adalah ketika secara tidak sengaja aku membuka folder lama berjudul Archives, kumpulan foto-foto dari masa sulit itu. Ada gambar Vita di pesta kantor Damar, wajahnya yang selalu sempurna dengan senyum penuh kemenangan. Dulu, melihat foto ini saja bisa membuat jantungku berdebar kencang, tangan berkeringat, dan pikiran dipenuhi kemarahan. Tapi hari ini, aku mengamati foto itu dengan tenang. Seperti melihat potret orang asing yang tidak lagi memiliki kekuatan untuk menyakitiku. Tidak ada kemarahan, tidak ada dendam, hanya pengakuan bahwa dia pernah menjadi bagian dari cerita kami. Sebuah bab yang sudah berlalu, sebuah pelajaran yang telah membentuk kami menjadi lebih kuat. Damar datang dari belakang, tangannya yang hangat memijit pundakku dengan lembut. "Sedang bernostalgia?" tanyanya sambil menatap layar tablet. Aku mengangguk, menunjuk foto Vita itu. "Aneh ya, dulu gambar ini bisa merusak hariku. Sekarang, aku bahkan hampir lupa kapan terakhir kali memikirkannya." Damar duduk di sampingku, matanya yang bijak menatapku penuh pengertian. "Itu artinya kamu sudah benar-benar move on, Din. Bukan melupakan, tapi memberi tempat yang tepat pada kenangan itu." Angin sore berhembus pelan, membawa aroma bunga melati yang kami tanam di sudut taman. Aku memandangi wajah Damar. Garis-garis halus di sudut matanya yang semakin jelas, uban pertama di pelipisnya, kedalaman tatapannya yang sekarang selalu jujur. "Kamu tahu apa yang paling aku syukuri dari semua ini?" tanyaku sambil menutup album foto itu. Damar menggeleng, tangannya sekarang menggenggam tanganku yang berdebu. "Aku bersyukur kita tidak menjadi pasangan yang sempurna," jawabku sendiri. "Karena justru dari ketidaksempurnaan itulah kita belajar saling memahami. Dari kejatuhan, kita belajar bangkit bersama." Malam itu, saat kami duduk di teras menatap bintang-bintang yang mulai bermunculan, aku menyadari sesuatu yang penting. Move on bukanlah tentang melupakan atau pura-pura tidak peduli. Move on yang sejati adalah ketika kita bisa melihat masa lalu dengan mata yang lebih bijak, mengakui rasa sakitnya tapi juga menghargai pelajarannya, mengingat luka-lukanya tapi tidak lagi membiarkannya menentukan masa depan kita. Dan yang terpenting, move on adalah ketika kita bisa berterima kasih pada diri sendiri, karena telah bertahan,
karena telah belajar, karena telah memilih untuk terus maju meski hati pernah tercabik-cabik. Ketika aku memejamkan mata malam itu, ditemani oleh suara napas teratur Damar di sampingku, tidak ada lagi mimpi buruk tentang masa lalu. Yang ada hanya harapan untuk esok hari, hari baru yang akan kami jalani dengan segala ketidaksempurnaan, tapi juga dengan cinta yang telah teruji dan semakin kuat. Dan dalam keheningan malam itu, dengan damai aku menyadari, aku sudah benar-benar move on. Bukan dengan kemenangan atas Vita, tapi dengan kemenangan atas diriku sendiri. Atas versi diriku yang dulu rapuh, yang penuh keraguan, yang hampir menyerah. Kini, aku adalah Dinda yang lebih kuat. Dan itu lebih dari cukup. Musim semi tahun berikutnya menemukan kami berdiri di tengah kebun belakang rumah yang sedang bermekaran, dikelilingi oleh orang-orang tercinta dalam perayaan ulang tahun pernikahan kami yang ke-10. Bunga-bunga peoni yang dulu hanya ada dalam buket permintaan maaf Damar, sekarang tumbuh subur dalam berbagai warna di sepanjang pagar, seakan ikut merayakan perjalanan kami. Aroma sate ayam yang dibakar Damar sendiri bercampur dengan wangi melati dan kue ulang tahun yang dibuat khusus oleh ibuku. Sebuah perpaduan sempurna yang mencerminkan kehidupan kami sekarang. Sederhana, hangat, dan penuh makna. Dari kejauhan, aku melihat Damar sedang asyik bercerita pada teman-teman lamanya. Wajahnya yang semakin berkarakter itu seringkali disinari tawa lepas. Tangannya sesekali menunjuk ke arahku dengan bangga ketika menceritakan kesuksesan bisnis desainku yang terus berkembang. Tidak ada lagi topeng kesempurnaan, tidak ada lagi drama yang disembunyikan. Hanya dua orang yang nyaman dengan diri mereka sendiri dan pilihan hidup mereka. Mama datang mendekat, tangannya yang sudah mulai keriput memegang pundakku erat. Kalian berdua tumbuh semakin baik bersama, bisiknya. Matanya berkaca-kaca. Papa dan aku selalu percaya kalian bisa melewati semua ujian itu. Aku memeluknya erat, menahan air mata bahagia. Ya, kami memang telah melewati banyak ujian. Dan yang terberat justru membawa kami pada kebahagiaan terbesar. Ketika malam tiba dan tamu-tamu mulai berpamitan, Damar dan aku duduk di ayunan taman yang kami pasang bulan lalu, menikmati keheningan yang nyaman setelah sehari penuh keceriaan. Bintang-bintang di atas kami tampak lebih terang dari biasanya, seolah ikut bersinar untuk merayakan hari spesial ini. 10 tahun, gumam Damar, tangannya erat menggenggam tanganku. Tidak terasa, ya? Aku memandang cincin kawin di jari manisku, cincin yang sama yang dulu hampir aku lepas di masa-masa tergelam kami. Sekarang ia terasa lebih berarti dari sebelumnya, bukan sebagai simbol kesempurnaan, tapi sebagai bukti ketahanan kami. Yang paling aku syukuri, ujarku sambil menatap mata Damar yang penuh kasih, bukan bahwa kita tidak pernah jatuh, tapi bahwa kita selalu memilih untuk bangkit bersama. Damar mengangguk, matanya juga berkaca-kaca. Dan kita akan terus begitu, Din. Untuk 10 tahun berikutnya, dan semua tahun setelahnya. Di kejauhan, suara jangkrik mulai terdengar, mengiringi desau angin yang membelai daun-daun di sekitar kami. Aroma tanah basah setelah siraman sore hari bercampur dengan sisa-sisa wangi kue ulang tahun dan bunga-bunga di kebun. Semua indraku menangkap momen ini dengan sempurna, menyimpannya dalam memori sebagai salah satu titik bahagia dalam hidupku. Aku tidak tahu apa yang terjadi pada Vetea sekarang. Kabarnya dia pindah ke kota lain dan mulai hidup baru. Aku berharap dia juga menemukan kedamaiannya sendiri. Tapi malam ini, untuk pertama kalinya, pikiranku sama sekali tidak tertuju padanya. Karena kisah kami, kisah Dinda dan Damar, tidak lagi tentang dia. Tidak tentang luka lama. Tidak tentang dendam atau penyesalan. Ini adalah kisah tentang cinta yang bertahan. Tentang pertumbuhan. Tentang dua orang tidak sempurna yang memilih untuk saling menyempurnakan melalui segala badai. Dan ketika Damar mencium keningku dengan lembut di bawah cahaya bulan yang keperakan, aku tahu dengan pasti. Ini adalah akhir yang manis, tapi juga awal yang indah untuk semua bab berikutnya dalam hidup kami.